Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, betapa tidak mudahnya menghayati Ekaristi. Menghayati tubuh dan darah putramu dalam Ekaristi. Bantu kami ya Bapa untuk tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tapi menyelami, merasakan, mengalami inkarnasi Allah dalam diri Yesus, tapi juga memahami dan menyelami karunia besar yang kau berikan kepada kami, Gereja Katolik, umat Katolik, Ekaristi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, sungguh sekali lagi ajaran tentang tubuh dan darah Ekaristi bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Maka para rasul ya pun serta para murid juga meragukan, bahkan beberapa dari mereka pergi meninggalkan ajaran yang tidak dimengerti ini, yang sulit dimengerti ini. Ya. Dan itu bukan hanya para murid, para rasul, tapi juga kita di zaman ini. Mungkin sebagian dari kita masih mengerti dan datang ke gereja, berdoa, tapi tidak paham sungguh-sungguh. Ya, mereka datang sekedar datang, mereka datang dengan sekedar karena kewajiban yang harus dijalankan. Ya, dan ini merupakan suatu tantangan dan suatu harapan supaya kita semakin mengerti, memahami, menyelami, dan merasuki misteri yang sulit kita pahami ini. Misteri Ekaristi. Kita sebut saja misteri Ekaristi sebagai persembahan yang satu-satunya menurut saya, ya persembahan satu-satunya yang diterima oleh Allah Bapa. Orang tidak cukup hanya bernyanyi, orang tidak cukup hanya menguraikan sabda, tapi persembahan Yesus kepada Allah Bapa di surga yang dijalankan oleh para imam, yang diberi wewenang oleh Kristus. Bagaimana kita menghayati Ekaristi supaya kita tidak putus asa dan kita tidak menjalankannya seperti sekedar kewajiban. Ya. Menurut saya adalah kita melihat Ekaristi sebagai korban juga. Ekaristi sebagai komunio itu benar. Sangat mengagumkan. Komunio, kepersekutuan, koinonia. Komunio, kebersatuan dengan Yesus, dengan Bunda Maria, para kudus di surga, para malaikat di surga, kita semua di dunia ini. Ada suatu gerakan dinamika yang mistis ya dalam Ekaristi itu. Bukan hanya imam, bukannya umat, tapi Bunda Maria, para kudus, para malaikat bernyanyi, memuliakan Tuhan. Dan ini Ekaristi yang hampir sulit dimengerti oleh orang-orang yang non-Katolik. Dan itu wajar-wajar aja. Saya sebagai pastor pun berproses, ya, tidak sekali jadi bahwa bisa ya menjalankan merayakan Ekaristi ini dengan gampang, dengan enak. Ya. Jadi semoga kita semua hari-hari ini sungguh dikuatkan, diteguhkan untuk setia dan mohon rahmat Roh Kudus supaya kita bisa dan mampu menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi bagi suatu persembahan. Ya. Di mana Kristus membawa persembahan kita kepada Bapa di surga. Dan kita menerimanya sebagai korban yang harum mewangi bagi hidup kita. Semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan dan terus menjalankan kehidupan Ekaristi dengan sebaik mungkin. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maaf, ini lampu baru tiba-tiba mati. Ya sudah dilanjutkan. Semoga Anda menerima terang dan gelap
sebagai bagian dari hidup kita bersama. Ada terang, ada gelap. Dan itu bagian dari proses yang harus kita jalankan. Amin.